Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah saat ini kita dapat memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan ibadah salat Jumat ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam khutbah ini khatib berwasiat dengan wasiatul taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini bagi yang menyimak di media sosial gegar dengan peristiwa ditangkapnya Imam Khilafatul Muslimin. Oleh karena itu, maka kemudian umat Islam, terutama yang seringkali menyimak terkait dengan khilafah, diingatkan kembali kepada konsep khilafah di dalam Islam. Dan ternyata dari kenyataan yang ada bahwa pengertian khilafah, jangankan dari para penentangnya, dari para pendukungnya pun ternyata konsep khilafah itu berbeda satu sama lain. Terutama dalam penerapan konsep itu, ternyata para pendukung konsep khilafah juga masih debatable. Tetapi yang umum, mereka semuanya sesungguhnya mengusung tentang ditegakkannya hukum Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, khatib dalam kesempatan ini lebih tertarik kepada Islam yang kita anut, dan kita adalah Muslim. Secara sadar kita adalah Muslim, kita adalah orang yang memegang teguh agama Islam. Berkaitan dengan hal itu, maka ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang itu merupakan ayat-ayat yang secara umum mengikat kita sebagai seorang Muslim terhadap agamanya, yakni agama Islam.
Yang pertama, ayat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu dalam pandangan Allah, agama yang benar dalam pandangan Allah adalah Islam. Dengan ayat ini, sebagai seorang muslim tidak boleh ragu bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali umat Islam memiliki keraguan terhadap kebenaran ajaran agama Islam itu. Apabila seorang muslim memiliki keraguan terhadap kebenaran ajaran agama Islam itu, maka itu akan merusak keimanan kita dan merusak keislaman kita. Yakinkan bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam dengan kafah, dengan menyeluruh, dengan total. Dan kalian jangan mengikuti bisikan-bisikan setan, karena sesungguhnya setan itu benar-benar menjadi musuh yang nyata bagi kalian semua. Berdasarkan ayat ini, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan imannya itu kemudian dia memeluk Islam, ternyata masih banyak orang yang beriman tetapi dalam berislamnya tidak kafah, tidak menyeluruh, tidak total. Kafah dalam arti menerapkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya yang bersifat saksiah, bukan hanya yang bersifat pribadi, tetapi juga ajaran syariat Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Perintah Allah dalam ayat ini adalah mengajak kita, orang yang beriman, untuk menjadi muslim yang kafah, untuk terus berusaha menerapkan dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan yang lain, termasuk bermasyarakat dan bernegara. Dan umat Islam harus memiliki upaya untuk meneguhkan iman itu, untuk terus memperbaiki diri, baik secara pribadi atau dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, untuk terus menerapkan ajaran Islam, untuk terus meneruskan dan melakukan serta melaksanakan ajaran Islam dengan kafah, dengan menyeluruh. Tentu karena setiap manusia diberi kemampuan yang berbeda satu sama lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penerapan dan pelaksanaan ajaran Islam dalam diri kita dan dalam kehidupan bermasyarakat disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Terus berusaha untuk itu, terapkan, lakukan, laksanakan ajaran Islam. Kita cek satu persatu apa yang sudah, apa yang belum. Dan setelah kita mendapat cek listnya, apa yang sudah kita lakukan, kemudian yang belumnya kita coba terus lakukan itu, laksanakan itu. Itulah seharusnya umat Islam dalam memenuhi ayat ini, seruan dari Allah agar kita masuk ke dalam Islam dengan kafah. Dan usaha lain adalah wala tattabi'u khutuwatis syaiton, kalian jangan sekali-kali mengikuti bisikan-bisikan setan. Setan itu mengajak kita berbuat dosa dengan cara berbisik, dengan cara merayu, dengan cara yang santun. Padahal di balik itu setan akan menjerumuskan kita
Innahu lakum adu mubin, dan yakinkan dalam diri kita bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu. Itulah upaya seorang mukmin untuk menjadi seorang muslim kafah dengan terus menerapkan ajaran Islam, syariat Islam, baik dalam kehidupan diri kita sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya itu harus terus kita lakukan. Jangan ragu, yakinkan dan terus semangat. Tetapi tentu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, karena kemampuan manusia diberikan oleh Allah kepada kita berbeda satu sama lain. Kemampuan yang berbeda itu kita rasakan sendiri, berbeda satu sama lain. Mungkin karena kecerdasan otaknya berbeda satu sama lain, mungkin karena kemampuan fisiknya berbeda satu sama lain, mungkin karena kemampuan ilmunya juga berbeda satu sama lain, mungkin karena kemampuan ekonomi dan lain sebagainya berbeda satu sama lain, sehingga kita menjalankan ajaran syariat Islam itu berbeda satu sama lain. Pantas Allah melalui Rasulullah SAW dalam hadisnya, ternyata iman itu cabangnya cukup banyak, sangat banyak, dari 60 sampai 70 cabang. Itu semua memberi pilihan kepada kita untuk melakukan segala amal ibadah sesuai dengan keimanan yang ada dan kemampuan yang ada pada diri kita. Usaha itu, upaya itu tidak boleh berhenti. Dan ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tentu ketika Allah mengajak kita, orang-orang yang beriman, kitalah orang yang beriman itu. Setipis apapun, sekecil apapun iman kita, kita adalah mukmin, kita adalah orang yang beriman. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jangan tanggung-tanggung kita bertakwa, terus upayakan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sekuat-kuatnya, dengan takwa yang sehebat-hebatnya. Ketika kita sebagai orang yang beriman terus berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai takwa yang sebenar-benarnya, tetapi karena kemampuan kita terbatas sehingga kita belum mencapai keimanan yang sempurna, maka yang paling penting dalam ayat itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Di situ orang meninggal dunia atau mati bisa saja dalam keadaan Islamnya sempurna, tapi boleh jadi dan banyak yang terjadi, ia mati dalam keadaan Islam tapi Islamnya tidak sempurna. Dalam kondisi apapun kita mati asal kita Islam, sesungguhnya itulah Islam kafah, itulah Islam yang sempurna dan yang akan menyempurnakan keimanan dan keislaman kita sesungguhnya nanti di akhirat, karena di akhirat segala sesuatunya sempurna. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ajaran Islam yang sempurna itu pun ternyata belum tentu bisa dilaksanakan oleh manusia secara sempurna. Tapi ikhtiar, upaya, usaha untuk terus menyempurnakan diri adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan seseorang. Jadi pegang 3 ayat itu. Yang pertama, inna dina indallahil Islam, yakinkan Islam adalah agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam dengan terus berupaya menyempurnakan diri menjadi manusia yang kafah dan terus berupaya menghindari godaan setan dan diyakini bahwa setan adalah musuh kita. Dan yang ketiga, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia-manusia, wahai orang-orang yang beriman,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita yang berislam, walaupun Islam kita tidak sempurna, tetapi mudah-mudahan Allah menyempurnakan keislaman kita dengan kematian dalam Islam, kematian yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.